Namaku Daha bin Doni. Aku anak tunggal dari keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan. Karena aku anak tunggal, ayah dan ibuku pun selalu menuntutku untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tak pernah memikirkan apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Ketika kuliah, aku pun memilih jurusan studi yang tidak sesuai dengan aku inginkan. Jurusan tersebut berdasarkan keinginan oleh kedua orang tuaku. Akibatnya, setelah lulus kuliah, aku bingung mau bekerja di mana dan menjadi apa. Karena aku merupakan lulusan dari jurusan yang tidak aku inginkan. Oleh sebab itu, aku pun pengangguran, berada di rumah saja. Di rumah saja, aku sering mendapatkan cacian, makian dari ayahku karena aku belum bisa bekerja. Dan itu membuat mental aku sangat turun. Astagfirullah, anak ini belum bangun. Dah, dah, bangun, bangun. Dasar anak durhaka. Bangun, bangun. Kamu mau jadi apa anak gak guna? Cari kerja sana, jangan jadi beban orang tua. Udah jam berapa ini? Ya. Bapak nggak mau tahu. Dengarkan bapak nggak mau tahu. Besok kamu udah cari kerja. Ya. Jangan jadi beban orang tua. Astagfirullah. Bapak cukup sabar menghadapi kami ini. Setelah lama menganggur, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang ternama di kotaku. Akhirnya permasalahan dengan kedua orang tuaku sudah mulai berkurang. Kiraku seluruh masalah sudah selesai. Namun setelah beberapa bulan bekerja, masalah baru pun mulai muncul dalam hidupku. Aku seringkali mendapatkan pekerjaan yang di luar batas kemampuanku. Terlebih lagi, para senior di divisiku pun sering melimpahkan pekerjaannya kepadaku hanya karena aku adalah seorang karyawan yang baru bekerja beberapa bulan saja. Yang pertama, ada Bapak Azhar yang sering memberikan tugas kepadaku dengan deadline yang sangat-sangat singkat. Dah, Iya Pak. ini ada laporan, tolong dibuatkan ya. Iya Pak. Siapa? Ini selesaikan besok siang ya. Siapa? Insya Allah Pak. Nah, sip. Dan ada satu lagi senior yang sering memberikan tugas yang banyak kepadaku, yaitu Bapak Alam dengan perawakannya yang sangar dan nada bicaranya yang cukup tinggi. Kak, tolong kamu cekin, terus kamu rekapin buat klien besok sore ya. Tapi tadi kan Bapak Azhar sudah memberi saya tugas Pak. Saya nggak mau tahu, pokoknya besok sore ini harus sudah selesai. Kamu ini pegawai baru jawab terus. Pekerjaan yang berat seringkali juga aku dapatkan bukan hanya dari seniorku saja. Bahkan sampai atasanku pun seringkali memberikan tugas yang berat dan tidak masuk akal untuk aku kerjakan. Terlebih lagi, atasanku adalah seorang yang tidak menghargai pendapat karyawan-karyawannya dan dia merupakan orang yang sangat-sangat egois. Ia hanya mementingkan apa yang dikehendakinya saja dan memberikan pekerjaan kepada karyawan semaunya tanpa memperhatikan kesanggupan dari karyawannya itu sendiri. Halo, assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam bos. Ada apa bos? Jadi begini, tadi saya sudah email kamu kerjaan baru.
tolong kamu kerjakan secepatnya ya. Besok pagi kamu sudah harus presentasi di depan klien baru kita. Kamu bisa? Harus besok pagi ya Pak? Ya, harus. Kenapa? Kamu nggak bisa? Tapi saya lagi ada tugas juga nih Pak. Saya nggak mau tahu. Kamu harus kerjakan sekarang juga. Kamu harus bisa kuasai materi itu. Kalau kamu nggak bisa, saya kasih SP. Kamu mau? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bisa kerjakan itu, presentasikan besok. Kalau tidak, nama perusahaan kita bakal tercoreng. Dasar karyawan nggak guna. Halo Pak, halo Pak. Aduh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Gimana? Udah selesai? Ya Pak, baru selesai Pak. Jadi Ada, Pak. begini. Nih anak saya baru selesai hiking. Dia lupa ada tugas nih. Harus rangkum 3 bab katanya. Terus tangan. Jadi kamu tolong kerjain ya. Nanti dikumpul 2 hari lagi. Antai ke ruangan saya 2 hari lagi. Saya Iya, nggak Pak. mau tahu gimana caranya. Ya Pak. Permisi. Oh silakan masuk. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk membahas tentang presentasi proyek yang akan kita jalankan ke depannya kemarin yang disampaikan oleh karyawan Bapak yaitu Saudara Daha. Perusahaan kami telah memutuskan untuk tidak menindaklanjuti proyek tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan penilaian dari tim kami mengenai presentasi yang telah disampaikan kemarin, proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Saya rasa percakapan kita sudah cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak, permisi Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Ini Pak tugas yang Bapak kasih ke saya kemarin sudah saya selesaikan. Gimana Pak? Ini ngakuman 3 Pak. Kamu tahu ini apa? Tugas Pak. Di sampah. Tugas kayak gitu aja gak bisa nyelesain. Pada Iya, Pak. kemarin udah mempermalukan perusahaan depan klien. Tapi Kamu Pak, mau bangkrutin perusahaan ini? Pak saya Pak. Kamu saya pecat. Keluar. Apa lagi nih kamera? Pos. Dan semua perlakuan itulah yang kudapatkan selama aku bekerja di perusahaan tersebut. Entah itu dari seniorku di kantor dan bahkan atasanku pun tidak memperhatikan sama sekali kapasitas seorang karyawannya dalam bekerja. Semua disamaratakan tanpa mengenal kemampuan dari karyawan itu sendiri. Bahkan atasanku pun melimpahkan semua pekerjaan yang sangat-sangat tidak masuk akal kepadaku. Misalnya mengerjakan tugas kuliah untuk anaknya dan juga menyalahkanku atas segala gagalnya kerjasama perusahaan kami dengan kalian baru. Aku hanya bisa terdiam dan tercengang dengan semua perlakuan yang aku terima. Aku tidak mampu untuk berbuat apa-apa dan aku sudah tidak mampu lagi menjalani hidup ini. Aku sudah muak dengan semua ini. Inilah akhir dari kisah hidupku yang tragis ini. Daha paket. Daha paket. Daha paket.
Astagfirullah. Daha, bangun. Daha, bangun. Daha, bangun. Dengan semua yang telah terjadi pada saudara Daha di sini, saya sangat menyayangkan terhadap seluruh perlakuan yang diterima oleh Daha. Dengan ini saya ingin berpesan kepada seluruh rekan-rekan yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin perusahaan agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Maka perlu kita ketahui bahwa kapasitas kemampuan setiap orang berbeda-beda. Alangkah baiknya kita sebagai calon pemimpin maupun senior tidak membebankan pekerjaan yang berlebihan pada karyawan kita hanya karena posisinya lebih rendah, karena kita tidak tahu masalah apa yang telah dilaluinya dan seberapa hancur mentalnya saat itu. Di saat seseorang telah mengalami banyak masalah dalam hidupnya dan akhirnya mengalami kehancuran mental, bukan tidak mungkin orang tersebut dapat berpikir untuk mengakhiri hidupnya.